Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bobi Darwin di Melaku Melayu. Wah. Dan kali ini spesial sekali karena saya sekarang ada di Terminal Bawen. Mau naik Haryanto yang menuju ke Kudus. Saya mau main ke garasi Haryanto di Kudus. Dan kalian kalau mau naik Haryanto dari sini itu sangat mudah sekali. Kalian tinggal hubungi agen sini karena mau ke Jakarta, mau kemana, mau ke Pati, kalian juga bisa lihat ini. Komplit ini nomornya dicatat ya, tadi nomornya. Nah itu kalian nanti bisa langsung berhubungan dengan Mas Nugroho cara itu ya, lagi telepon itu. Halo, super sibuk sekali karena penumpangnya itu wah ngawuri sampai Arianto tuh basement nih saking akeh pokoknya. Dan sebelumnya terima kasih buat Mas Nugroho yang sudah menjamu dengan sangat baik sekali. Terima kasih Mas Nugroho. Dan semua ini kayaknya nggak akan kayak gini kalau tanpa ada bantuan juga dari Mas Yoyo. Terima kasih Mas Yoyo. Saya nggak tahu bisa membalas apa terhadap Mas Yoyo. Ngeri, Adil ngeri. Susah bro dilawat bro. Bisa. Sekarang kita sudah berada di markasnya anu 3M 3M apa? masuk markas Menara. Oh. Ya, sekarang kita berada di markasnya Haryanto di Ngembal, Kudus. Kudus. Nah, kalau gatel, Kudis. apalagi Kalau mandi, adus. adus. Ya, adus. Saya tadi kesini sebenarnya mau daftar PB Jarum, tapi karena rokok saya Surya nggak jadi. Gitu. Pertama kali naik bis kita semalam itu mengawali dengan dari naik bis terakhir dari Arjosari menuju Arjosari ke Surabaya. Surabaya. Itu gimana? Naik Manggala yang Golden Dragon. Golden Dragon. Golden Dragon itu juga pertama kali kan, Scorpion King itu mas. Scorpion King. Aku lebih berkesan setelah naik itu sih mas sebenarnya. Iya. Tapi sebagai pecinta bis, Iya. aku semalam itu kaget tuh. Ternyata Golden Dragon itu lampu jalan berapa? Ya? Oh 125. Iya 125. Itu kayak Supra X, Supra Supra X. Supra X, Supra Fit. Supra X 125. Ah, Shogun 125 kan juga ada. Shogun. Itu semalam kayak kaget. Iso banter loh. Itu kita 45 menit tok loh. Dari Malang ke Surabaya itu 45 menit. Satu babak Satu tanpa injury time setengah mainan loh. Tanpa mainnya. Tanpa pergantian pemain. Tanpa pergantian pemain. Terus setelahnya menunggu hampir 2 jam atau 3 jam. Jam sampai sana kan jam 12, 1,5 jam lah. 1 jam setengah. Sempat mampir ke warung itu kan, warung trotoar. Mbak sing teko ado ayu. Teko cedek. Kaya lengkuas. Efek peteng ya. Peteng bungur asik. Tapi rame mas. Rame. Emang itu komunitas pecinta lengkuas waktu itu. Kebetulan. Jadi rame. Itu
kita sempat makan-makan di daerah situ. Iya. Terus sambil nunggu bis karena ada rekomendasi dari salah satu teman saya Mas Dimas, Iya. Bismania, Heeh. untuk mencoba Sugeng Rahayu Jam Setan. Jam Jam Setan Setan. itu jadi jam 12 malam ke atas. atas. Itu Jam Setan. Sampai jam setengah, kita naik yang terakhir gitu. Sampai setengah dua. dua. Ini Jam Setan, jatah-jatah Jam Iya. Setan. Itu kan suruh nunggu itu. waktu itu jadwalnya kepotong Mira nggak sih? Terus jalurnya berantakan karena nggak sesuai, karena banyak yang nggak jalan ke sini. Heeh. Terus akhirnya Target kita Ombak Segoro, Mas. targetnya naik yang Ombak Segoro, tapi akhirnya dapat yang Serdadu, tapi nggak kalah gila sih. Mas Benny drivernya. Drivernya Mas Benny. Pas metu teko parkiran langsung Surabaya Madiun 2 jam. Surabaya Madiun 2 jam. Sampai Mas Pati waktu itu. Hah? Mas Pati. Kan? Mas Pati Mas Pati 2 jam. 2 jam. Bro, itu Dan Mas nggak lewat Benny tol loh, nggak lewat tol. Nggak ya? lewat tol. Dan selama nyetir tuh Mas Benny beberapa kali tuh ngelepas setir loh, Mas. Ambil WA. ABW-an. Sempet topinya ditaruh di depan dashboard tuh, terus dia kayak berdiri terus kayak Sempat berdiri Nangkring. ngambil topi. ambil topi tapi keadaan bis itu kencang sekali ya. Terus aku seneng, seneng ya takut ya. Aku seneng tapi takut. Mungkin kalau aku yang nyetir aku bakal seneng, bakal nggak takut. Tapi Kalau karena nyetir. sebagai penumpang Iya. kita nggak tahu apa ya, kayak nggak bisa ngontrol Iya. kemudi itu, jadi rasanya takut. Pas belok itu Mas Benny sebelum belok kayak udah kancang-kancang ya. Misal mau belok ke kiri, Mas Benny udah. Iya. Jadi ketika belum belok Mas Benny udah gini, aku juga ikutan pegang kalau wah iki bahaya. Mas Benny. Ngeri ya. Jadi waktu tempuh Surabaya Solo 4 jam ya. Iya, 4 jam. Kepotong berhenti Istirahat setengah jam. istirahat setengah jam. 4 jam. Ngeri ya. Sumber selamat 7029. 7029. W7029 itu recommended sekali Iya. bagi kalian pecinta bis-bis Iya. cepet atau kalian yang ngejar waktu gitu. Bukan rekomendasi yang tepat untuk kalian yang mencari tempat tidur. Saya mencoba loh. Saya sampai heran orang di sebelah saya itu ada yang tidur. Ada yang tidur. Kok bisa dengan nyenyaknya gitu. Aku merem ini kayak Kayak kerosol. sampai saiki. Mas Benny. Terus setelah itu langsung balas dendam naik Ismo. Ya, next. Ismo Semarang Solo Bawen. Jadi tujuannya awalnya adalah ke Solo. Solo. Janjian sama Mas Yoyo. Mas Yoyo 003. 03. Itu di Solo, tapi ternyata Mas Yoyonya lagi di Kudus. Akhirnya karena kita udah terlanjur jalan juga, sama Mas Yoyo disuruh ke Kudus. Iya. Masalah akomodasi ditanggung. Ngeri, Mas Yoyo terbaik. Bukan masalah itunya sih, bukan masalah gratisnya atau enggak, tapi bagaimana apa ya, meskipun kita bukan siapa-siapa ya, tapi kalau udah tamu dari jauh itu kalau bisa itu dijamu, benar-benar dijamu. Jadi pelajaran buat kalian, kalau ada tamu dari jauh itu yuk, terlepas dari siapapun dirinya, terlepas dari siapapun dia adalah tamu gitu. Jamu dengan baik. Dan itu yang dilakukan Mas Yoyo atau dilakukan oleh PO Haryanto itu sangat Baik sekali. istimewa. Itu mungkin menurut Mas Yoyo atau menurut PO Haryanto itu hal biasa ya. Tapi menurut saya, menurut Fajar, apalagi Fajar yang baru pertama kali itu merasakan seperti itu tuh kayak Jadi setelah naik Ismo kita turun di Bawen, itu juga rencananya mau saya gunakan kesempatan sebaik mungkin untuk tidur, tapi ternyata nggak bisa karena takut kebablasan. Iya. Jadi saya melek sampai akhirnya di Bawen itu langsung saya ngubungi Mas Yoyo kan, saya bilang Mas saya udah di Bawen. Itu Mas Yoyo langsung telepon agennya, kayak nggak tahu ngomong apa, kayaknya teman saya udah di Bawen. Itu agennya bro, Mas Nugroho langsung
wah nyari kita berdua, terus akhirnya sampai ketemu langsung, Mas mau apa? Mau naik bis. Terus ditawari yang tidak kita pikirkan sama sekali. Sarapan dulu Mas. Sarapan dulu, kopi dulu. Mau beli rokok aja, lu saya ada Rokok. dikira kita mau beliin dia. Terima kasih Mas Bro, itu sebuah zaman yang baik. Dan yang paling lucu ya menurut saya sampai kayaknya berlebihan deh, kayak bukan berlebihan, kayak saya sungkan loh. Iya. Sebagai orang Jawa itu sungkan itu adalah hal yang patut dipertahankan. Dipertahankan. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, kayak Rama. Saya nggak peduli kalian tahu Rama apa. Jadi saya lagi bikin video, bisnya itu udah nyampe. Terus Mas Nugroho bilang, Mas bisnya udah nyampe, tapi lanjut aja videonya, bisnya saya suruh nunggu. Bisnya itu bawa penumpang banyak, disuruh nunggu. Saya yang udah Mas gak usah, langsung aja naik, nggak enak. Iya. Dan diantar sampai ke bangku sama Mas Nugroho. Diantar sampai masuk bis, sampai ke bangku. Tapi sungguh sangat istimewa sih menurut kita, hal kecil itu istimewa. Terus nggak berhenti sampai situ teman-teman, bisnya tadi rencananya nggak lewat sini, nggak lewat garasi Mbak. Dia mau motong itu karena ngejar jam, karena habis macet ya. Iya. Terus Mas ini nggak lewat ini. Terus kayaknya ditelepon lagi sama Mas Yoyo. Saatnya krunya sempat ngangkat telepon. Terus habis ngangkat telepon langsung Mas Yoyo telepon saya gitu. Udah nyampe mana? Oke. Garansi di depan, turun di depannya kan. Di sini baik sekali, selain maintenance base juga ternyata nggak cuma base terus jasmani para pekerja, tapi juga rohaninya benar-benar di garasi. Banyak sekali banner-banner yang islami, yang mengingatkan kita untuk selalu sholat berjamaah, jangan tinggalkan sholat. Terus kita datang ini pas hari Jumat dan nyampe Demak tadi jam 11:30, kayak habis sholat Jumat jamaah dong harusnya dong. Iya. Takut kan saya kan. Saya nggak bisa koreo. Nggak bisa koreo. Udah. Mas Bobi wudhu tuh hanya tahu basah gitu. Gitu aja. Terus ternyata di pojokan tadi di garasi itu ada itu Mas, panggung seni, ada gamelan lengkap. Terus ada wayang-wayang juga. Karena sesuai ikonnya ya. Iya. Ikonnya wayang. Ada base itu Kim Trans. Kim Trans itu. Base. Itu ikonnya Hello Kitty. Serius. Hello Kitty. Mungkin dia juga banyak Hello Kitty. di garasinya banyak. Ya barat. Iya, bisa jadi. Ini kita nggak mengejek. Iya. PO lain. Iya. Kan siapa tahu kayak gitu kan. Apakah Restu Panda juga Banyak ternak panda? Tidak tahu. PO Malang Indah itu Kenapa? banyak malangnya. Banyak malang. Nanti kita mau bikin juga konten sama Mas Yoyo. Ini masih nunggu Mas Yoyo kayaknya lagi ada kerjaan sedikit. Terus habis itu kita langsung ke terminal Kudus. Tanah suci Bismania. Tanah suci umrohnya Umroh Bismania. Tapi nggak boleh lewat umroh, bisa pecah kafe. Ini satu-satunya umroh yang bisa beli pentol. Pentol terminal Jati Kudus N. Serius. Jadi ya pokoknya menurut saya kita dapat privilege itu ketika ini Mas, kita datang ke sini kan berdua. Terus ada mas-mas tadi yang dari koperasi kalau nggak salah, itu dari Semarang kan betul. Dari Semarang, terus kita mau ketemu Mas Yoyo, kita cerita gitu, terus dia bilang aku juga mau bikin konten sama Mas Yoyo, tapi aku sungkan katanya. Gitu. Iya, mau ngobrol sungkan katanya. Terus kita masuk terus salaman langsung sama Mas Yoyo, dia kan ngikut. Dia ngikut terus kita ternyata langsung ada pada sama Mas Yoyo. Terus beberapa selang setengah jam beliau masuk sama teman-teman terus makan di sebelah kita, nggak tahu mungkin juga mau mendekati Mas Yoyo, tapi saya merasa benar-benar privilege ketika sama Mas Bobi bisa langsung bersentuhan langsung dengan
Mas Yoyo yang mungkin teman-teman mau nyari Mas Yoyo itu sungkan, yang memandang Mas Yoyo ini asisten orang besar nih, terus dia nih tokoh di YouTube, mau ngomong tuh lewat mana sih buka obrolannya gitu. Itu mungkin sungkan ya. Mungkin sungkan gitu. Bahkan mungkin masih nunggu ya, kayaknya masih ada di sana. Iya, masih nunggu. Maksudnya gini nggak usah sungkan, Mas Yoyo itu orangnya care banget. Dia itu kalau udah deket itu enakan banget kayak yes, kayak yang kita alami hari ini lah. Hari ini Saya bener-bener nggak nyangka loh bisa kesini gitu. Padahal bayangan saya ya di garasi Solo gitu, ketemu sama bis-bis di sana gitu, ketemu sama kru-kru yang ada di sana. Terus Mas Yoyo bilang ke Kudus itu harusnya kan kita udah nyampe Solo nih, harus ke Kudus lagi. Itu kalau menurut orang-orang, wah apa sih, ngapain sih, capek jauh muter lagi. Tapi setelah dijalani itu kayak wah, capek itu nggak kerasa. Nanti lah pas pulang nanti turun ngorok gitu. Sekarang itu kayak aku nggak peduli capeknya, yang penting bisa kesini, terus disuruh dijamu gitu. Makanya kalian nggak usah sungkan terlalu berlebihan, sungkanlah pada tempatnya gitu. Sungkan ketemu sopo Ma'ruf Amin gitu, sungkan. Awalnya ketemu Ma'ruf Amin juga bingung Mas mau ngomong dari mana gitu. Jangan lupa Besarianto. Jarang Pak Besarianto juga. Terus apa sih gitu, sungkanlah, jangan berlebihan lah. Kalau berlebihan ya kalian nggak akan dapat apa-apa gitu. Kalian yang rencananya mau jalan tapi sungkan, akhirnya diam di tempat. Jadi ya wis lah, dicoba sih. Lek jarine wong turen niku kalah cacak menang cacak. Lek jare wong dampit beda. Ya Allah. Kalah cacak menang adik. Ngeri. Pokoknya nantikan yang di terminal ya. Kita mau ngobrol intens sama Mas Yoyo. Iya. Membedah sisi lain Mas Yoyo yang tidak kalian ketahui. Di episode selanjutnya. Ini udah ada rencana kayak dibikin part gitu. Ya udah ada. Celengan supaya saya gak capek-capek. Mek di omah tok mek rambut. Terus tadi ketemu Bes Ariel ya Mas. Bes yang kayak terang-terangan dulu kayak sih. Gak ono kaya kisi-kisi apa gawe apa ngono, gak ono ngode-ngode, gak ono. Ya wis Ariel namanya Cutari, ono Sofia Lajuba kayak Sofia Lajuba kayak the next video. Apa tulisannya kece apa? Bukan itu Claude. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Tentunya pasti akan lebih menarik. Melaku lagi. Cus.